Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, konten ini kita tidak sedang membandingkan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk mencari siapa yang paling benar. Kita juga tidak sedang mengadu ormas Islam. Yang akan kita lakukan konten ini adalah membaca fenomena sosial secara jujur dan dewasa. Beberapa hari terakhir, media sosial khususnya Facebook ramai membicarakan satu hal yang sangat kontras. Nahdlatul Ulama melalui Banser menyiapkan sekitar 10.000 personel untuk pengamanan gereja saat Natal. Muhammadiyah mengirimkan sekitar 1.000 kadernya untuk penanggulangan bencana. Dua-duanya baik, dua-duanya niatnya mulia. Tapi publik bertanya, kenapa yang satu terasa simbolik, sementara yang lain terasa fungsional? Diskusi ini penting, karena ini bukan soal sentimen agama, tapi soal rasa keadilan sosial dan prioritas kemanusiaan. Kalau kita buka kolom komentar di akun resmi Satkornas Banser, kita akan menemukan banyak komentar bernada kecewa. Bukan komentar kebencian, tapi kekecewaan yang emosional. Kurang lebih, isinya seperti ini. Kenapa 10.000 orang bisa digerakkan untuk jaga gereja, tapi waktu banjir dan longsor kok tidak terdengar? Kalau bencana, Banser kemana? Yang susah rakyat sendiri, bukan simbol toleransi. Kita harus jujur. Ini bukan komentar bodoh. Ini suara masyarakat yang sedang terluka. Bencana itu nyata, berdarah, ada rumah hanyut, ada anak kehilangan orang tua. Sementara pengamanan Natal agenda rutin, terjadwal, negara masih kuat, aparat masih cukup. Dari sini muncul ketimpangan rasa kehadiran. Penting kita luruskan. Banser itu punya Bagana, Banser Tanggap Bencana. Bagana dibentuk khusus untuk respons bencana. Ada pelatihan, ada struktur, ada pengalaman lapangan. Masalahnya bukan Banser tidak mampu, tapi kenapa kehadiran Bagana tidak sekeras dan sebesar narasi pengamanan Natal? Di media sosial resmi, tidak ada angka masif, tidak ada headline besar, tidak ada framing nasional. Padahal, secara logika, bencana, darurat nyawa, Natal, agenda rutin negara. Di sini publik mulai membaca. Apakah ini soal prioritas atau soal pencitraan? Dan ini pertanyaan yang sah. Sekarang kita masuk ke poin paling krusial dan sering disalahpahami. Dalam negara, keamanan warga negara adalah kewajiban negara. Muslim maupun non-muslim punya hak yang sama. Nyawa, harta, dan ibadah dijamin konstitusi. Artinya, selama TNI dan Polri masih mampu, selama negara masih berfungsi, maka ormas tidak wajib mengambil alih peran negara dalam jumlah masif. Keterlibatan ormas dalam pengamanan Natal boleh, sah, positif. Tapi ketika skalanya sangat besar dan diekspos secara simbolik, publik bertanya, apakah ini kebutuhan atau pesan politik dan simbol sosial? Ini bukan soal anti-toleransi. Ini soal fungsi negara versus fungsi masyarakat sipil. Sekarang kita bandingkan secara objektif. Muhammadiyah tidak ramai urusan simbol, tidak tampil sebagai pengganti negara, tapi selalu hadir saat bencana. MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center, terstruktur, profesional, konsisten, fokus ke evakuasi, medis, logistik, rehabilitasi. Ketika negara kewalahan, Muhammadiyah maju. Ketika negara masih kuat, Muhammadiyah tidak mencari panggung. Inilah kenapa publik jarang mempersoalkan Muhammadiyah. Karena konsistensinya jelas. Karena kehadirannya terasa langsung oleh korban. Sekarang kita bandingkan dua pendekatan ini secara pelan-pelan, tanpa emosi, dan tanpa fanatisme. Muhammadiyah, sejak awal berdirinya, dikenal sebagai organisasi yang lebih menekankan kerja-kerja praktis daripada simbol. Bukan berarti Muhammadiyah anti simbol, tetapi simbol bukan prioritas utama. Ketika bencana terjadi, baik banjir, gempa, longsor, atau kebakaran, Muhammadiyah biasanya tidak menunggu sorotan publik. Mereka bergerak karena ada kebutuhan, bukan karena ada momentum. Inilah yang kemudian melahirkan MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. MDMC bukan sekadar relawan dadakan. MDMC adalah lembaga yang punya SOP, punya data dan peta risiko, punya tenaga medis dan psikolog, punya jaringan logistik, punya keberlanjutan pasca bencana. Dan menariknya, Muhammadiyah jarang mengumumkan angka besar. Tidak ada klaim massal, tidak ada narasi heroik berlebihan. Disinilah publik merasa kehadirannya nyata, manfaatnya langsung, tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Dan ini bukan soal siapa lebih benar, melainkan soal pendekatan yang berbeda dalam membaca penderitaan. Di titik ini, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya secara jujur kepada diri kita sendiri. Apakah Nahdlatul Ulama dan Banser berniat buruk? Tidak. Apakah Muhammadiyah paling suci? Juga tidak. Semua bergerak dengan niat ibadah. Semua ingin berbuat baik. Namun dalam ruang publik, niat tidak berdiri sendirian. Yang dibaca masyarakat adalah prioritas, urutan kepentingan, pesan yang disampaikan melalui tindakan.
Ketika yang paling keras ditampilkan adalah simbol toleransi, sementara penderitaan rakyat hanya muncul sebagai laporan singkat, maka publik menangkap pesan yang berbeda dari yang dimaksudkan. Bukan karena masyarakat anti toleransi, tetapi karena masyarakat sedang bertanya, apakah penderitaan kami juga sepenting itu? Inilah yang sering luput dipahami oleh organisasi besar bagi rakyat kecil. Simbol itu abstrak, solidaritas itu konkret. Mereka tidak menolak toleransi. Mereka hanya ingin didahulukan saat paling membutuhkan. Maka kritik yang muncul seharusnya dibaca sebagai permintaan perhatian, bukan serangan ideologis. Jika kritik ini ditanggapi dengan emosi atau pembelaan berlebihan, justru jarak dengan masyarakat akan semakin lebar. Menjaga gereja saat Natal adalah perbuatan mulia. Itu bentuk penghormatan terhadap sesama warga negara. Namun menolong korban bencana adalah kewajiban kemanusiaan yang tidak bisa ditunda. Dalam kondisi negara yang masih berjalan, aparat masih ada, sistem masih berfungsi, anggaran keamanan tersedia, maka peran ormas seharusnya lebih kuat di ruang darurat sosial. Konten ini tidak sedang menyuruh Nahdlatul Ulama meniru Muhammadiyah, dan tidak pula meminta Muhammadiyah merasa paling benar. Yang kita harapkan adalah kesadaran prioritas, kepekaan, membaca luka sosial, kerendahan hati untuk belajar satu sama lain. Karena ormas besar bukan hanya dinilai dari sejarah, jumlah anggota, kekuatan simbol, tetapi dari seberapa cepat dan terasa mereka hadir saat rakyat paling lemah. Indonesia hari ini tidak kekurangan slogan persatuan, tidak kekurangan simbol toleransi. Yang dibutuhkan rakyat adalah kepastian bahwa mereka tidak sendirian. Jika Nahdlatul Ulama, Banser, Muhammadiyah, dan seluruh elemen bangsa mau saling mengisi, bukan saling menegaskan ego, maka Indonesia tidak hanya tampak rukun di media, tetapi benar-benar berkeadilan di lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.